Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Para pemirsa MSN Media, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Kiai Muharrar Hudori ya. Iya. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in. Al-Arba'in. Iya. Beliau sangat istimewa sekali. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang metode arba'in. Iya. Salah satu metode cepat bisa membaca kitab ya. Iya. Ini luar biasa dan ini saya kira sekarang sedang berkembang dan alhamdulillah beliau bisa hadir di pondok pesantren Madrasah As-Sunnah An-Nabawiyah di Kota Blitar. Kita akan berbincang dengan beliau tentang metode ini. Iya. Dan tentu ini metode yang fenomenal karena metode ini tidak mengenal umur, tidak mengenal kemampuan dasar orang ya. Bisa dari orang awam, bisa orang yang setengah bisa, bahkan orang bisa pun bisa belajar dengan metode arba'in. Betul. Ya. Pak Kiai, Iya. jenengan mulai kapan mengembangkan metode arba'in ini? Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Pak Prof yang saat ini panjenengan menerima kami di MSN Media Ya. Santri ini Explorer ya. Semoga manfaat berkah. Amin. Ya. Jadi arba'in ini yang asli ya, kita ini mengambil metode ini dari Romo Yai kami. Oh gitu ya. Dari Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama Kiai Haji Abdul Wahid Yudi. Kebetulan beliau dulu itu pernah diberi saran sama Romo Yai Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim Mursyid Thariqah Syadziliyah di Tulungagung Ya. untuk membuat kajian Nahwu Sharaf Lughat cepat. Ya. Yang selama ini di pondok-pondok pesantren ini Nahwu Sharaf Lughat itu memang terkesan lama gitu. Iya. Ya, kalau Kemudian, kita ngaji iya. konvensional itu kan mulai dari Jurumiyah, Jurumiyah, Mutamimah, Imriti, Alfiyah, itu kan butuh waktu yang sangat lama itu. Sangat lama. Iya itu. Sehingga pada akhirnya beliau membuat kajian Nahwu Sharaf Lughat Iya. hanya 40 hari. Iya. Dengan karya beliau namanya Al-Mandumah gitu. Jadi Ada nadomnya itu ada Al-Mandumah. Cuma karya beliau ini kan berbentuk bahasa Arab. Ya. Jadi mungkin bahasa Arab dan berbentuk nadom yang Ya. Ya banyak orang suka tapi kurang begitu gitu. Sulit Disukai. untuk memahami. Sulit untuk memahami gitu. Sehingga kami setelah pulang dari pondok, kemudian kami mengajarkan ilmu Nahwu Sharaf Lughat kepada santri-santri kami. Iya. Tapi di waktu itu kami diilhami dengan pengajaran sistem 40 hari di pondok kami. Iya. Cuma materinya yang beda. Jadi kalau dulu itu Romo Yai itu dalam Mandumah itu hanya untuk menadumkan Jurumiyah, Iya. ala Jurumiyah gitu. Tapi kita ini tidak hanya sekedar Jurumiyah, Iya. tapi kita mempelajari banyak kitab dari kitab matan sampai kitab sarah-sarah. Iya. Kemudian kita kumpulin, kita ringkes dan semaksimal mungkin, sesimpel mungkin, sehingga santri yang memahami ini bisa cepat gitu. Iya. Kemudian kita ajarkan kepada santri, terus kita ajarkan kepada santri dari tahun 2003 Iya. sampai sekarang. Berarti Nah. itu sudah 18 tahun ini ya. Sudah 19 tahun. 19 tahun ini ya. Tapi tidak ada karya tulis. Oh. Nggak ada karya tulis. Iya. 1 tahun yang lalu, mungkin sekitar bulan Rajab, itu ada teman-teman media sosial yang senang dengan sistem kami mengajar ke santri. Sehingga beliau menginginkan supaya pengajaran saya ini ditulis. Iya. Di waktu itu saya tulis pakai tangan saya sendiri dan yang di PDF itu. Iya. Kemudian kami kami potret, kami sodorkan di Facebook. Iya. Setelah selesai 40 halaman, itu ada seorang kiai dari Medan tanya sama saya, "Kiai ini
kitab ini namanya apa gitu. Iya. Jadi nggak ada namanya, memang mengalir begitu saja. Kemudian beliau ini sistemnya gimana gitu. Kami terangkan kalau ini kajiannya ini sistemnya ngajinya 40 hari berturut-turut. Dan kebetulan saat itu kami juga umurnya 40 juga. Kemudian jumlah kertasnya juga 40. 40 itu ya. Terus apa itu non stop 40 hari 40 malam itu nggak ada liburnya gitu. Iya. Kemudian beliau mengatakan, wah ini kitab ini namanya Arba'in Kiai gitu. Pada akhirnya pada bulan Rajab kalau nggak salah itu dinamakan Arba'in. Atau itu terinspirasi dengan Arba'in Nawawi 40 hadis itu ya. Ya enggak juga. Enggak juga ya. Karena sistem pengajarannya itu hanya 40 hari. 40 hari ya. Ya. Kemudian kami uji coba mengadakan diklat di pondok kami. Kita mulai pada tanggal 16 Sya'ban nyampe pada tanggal 27 Ramadan. Alhamdulillah dari berbagai daerah dan pulau se-Indonesia ini banyak yang antusias. Di waktu itu masih tulisan tangan dan ala kadar gitu. Ini pada pembukaan tanggal 16 itu Allah ini mentakdirkan ada orang yang tidak setuju dengan jemuran santri. Maklum, rumah saya ini ya yang ditempati santri. Jadi tanah saya kecil sudah penuh bangunan pondok semua. Rumah-rumah kayu. Pada akhirnya jemurnya ini di jalan tanah menuju makam. Di waktu itu lebarnya itu sekitar 7 meter. Lebarnya itu mungkin lebarnya 7 meter, panjangnya mungkin 24 meter. Yang 1 meter kita gunakan. Ini ada orang yang gak ridho, gak ikhlas. Pada akhirnya mengirimkan massa untuk menghancurkan jemuran ini. Itu di malam pertama kali kami membuka Arba'in itu ya. Pada akhirnya gue sebab di waktu itu santri nangis semua dan banyak orang tahu. Viral lah pondok saya. Jadi di media sosial viral karena banyak orang yang nyuting. Viral nyampe pada akhirnya orang melihat Facebook itu dilihat saya ngajar Arba'in. Saat itulah pondok saya jadi viral nasional. Bukan masalah itunya jemuran dihancurkan, tapi sistem pembelajarannya yang luar biasa. Kemudian Alhamdulillah selama 40 hari sukses. Kemudian pada bulan Syawal, tanggal 18 Syawal, kami ini mengadakan pertemuan Arba'in untuk mereka-mereka yang pengen punya sanad dari saya. Itu tahun berapa ya itu? Kemarin, baru Syawal kemarin. Syawal kemarin, 2000. Jadi selama 18 tahun, ini tidak ada bukunya berbentuk hafalan. Gitu. Ada bukunya baru kemarin 1 tahun yang lalu pada bulan Rajab. Jadi ini belum ada 1 tahun, masih 11 bulan berarti. Itu ada tulisan tangan saya. Kemudian pada bulan Syawal, kami di tengah-tengah pandemi virus corona. Di bulan Syawal kami kedatangan tamu tidak kurang dari 2000 kiai, 2000 ulama dan juga pakar-pakar keilmuan se-Indonesia datang ke tempat kami hanya pengen ijazah sanad Arba'in. Saat itulah pondok saya mulai berkembang. Jadi saking banyaknya tamu dan saking banyaknya rezeki di tangan kami, nyampe alhamdulillah kami bisa membangun rumah saya yang tadinya rumah kayu jelek. Sekarang udah 4 lantai. 4 lantai, bahkan sekarang ini sudah berkembang beli tanah. Dan santri ini merebak. Detik ini lebih dari 2000 santri baru yang pengen masuk di pondok pesantren Al Mubarak. Padahal pondok itu belum punya nama. Al Mubarak ini nama musola. Dan Arba'in itu nama karya tulis itu, dan itu pun yang memberi nama bukan saya. Kemudian kita ajarkan sering orang berdatangan dari berbagai daerah nyampe sekarang orang-orang kursus. Kebetulan Jawa Timur lah satu-satunya kiai yang bisa menyebarkan Arba'in. Jadi kalau masalah buka diklat Arba'in itu yang asli itu dari Jawa Barat.
Tapi Jawa Barat ini enggak seperti di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini memang mungkin daerahnya Iya. daerahnya daerah ilmiah. Daerah pesantren Jadi itu ya. iya, jadi orang yang mengembangkan di Jawa Timur ini sukses. Iya. Tidak ada di Jawa Timur pondok Iya. yang diterapkan arba'in saya kecuali langsung maju pesat. Iya. Bahkan santri berdatangan gitu. Iya. Nah ini perjalanan arba'in seperti itu. Kemudian dari sekian waktu tulisan tangan saya. Tulisan tangan saya kan jelek. Bila kersane Allah ada orang Lombok yang mengetikkan. Jadi Pakai komputer alhamdulillah, itu? iya. Ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah bisa di-download ya, Ki, ya? Bisa di-download Iya. dan memang karya tulis ini kami wakafkan untuk umat. Oh gitu ya. Jadi siapapun boleh ngambil karya tulis saya, boleh mencetak karya tulis saya dan tidak hukuku tobe mahfuduh tidak. Oh, Tidak gitu, ada ya? hak cipta. Oh, gitu. Jadi siapapun boleh jiplak, boleh Iya. mengambil dan lain sebagainya. Oh, gitu. Dan ini tidak hanya sekedar al-arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat. Semua itu. Tapi ada pengembangan Oh gitu. studi-studi yang lain. Oh gitu. Jadi setelah santri ini mengembangkan nahwu sorof lugot, kemudian nanti santri ini mengembangkan al-arba'in fi ilmil fikih, baik kaidah fikih ataupun usul fikih ataupun fikih manual. Nanti kalau sudah mahir al-arba'in fi ilmil hadis, baik di riwayah ataupun riwayah. Kalau istilah panjangan tadi mustalahul hadis. Kemudian al-arba'in fi ilmi tafsir. Kemudian al-arba'in fi ilmi tauhid dan lain sebagainya. Cuma untuk jenjang keilmuan hanya 4 al-arba'in. Jadi al-arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat, al-arba'in fi ilmi fiqhi, usul fiqhi wa usul wa qawaidil fiqhiyah, kemudian al-arba'in fi ilmi hadis, hadis riwayah wa riwayah, kemudian al-arba'in fi ilmi tafsir. Setelah santri menguasai 4 materi ini, kemudian hafalkan Quran. Oh gitu ya. Ini biasanya cepat. Kalau sudah menguasai ini cepat. Ini kan sebentar ini. Iya. Yang pertama saya ingin mohon penjelasan tentang keunikan dari arba'in fi lughah. Fi nahwi wa Fi nahwi wa sarfi wal lughat tadi. Iya. Yang kedua, ini kan ya. Kebanyakan pesantren itu menghafalkan Quran dulu baru belajar nahwu sorof. Ini Iya. kok kebalik, ini kan aneh Iya. ini. Ini yang pertama dulu ya, mau dijelaskan ya. Keunikan dari metode arba'in fin nahwi wa sarfi wal lughat. Itu mohon ya untuk penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini yang asli ya, tidak hanya sekedar sebuah karya tulis atau Ya. mungkin metode yang kami ciptakan kan. Tapi ini ada karomahnya Oh, gitu. Mas Ayah. Karomahnya Mas Ayah dan karomahnya tempat yang kami tempati. Jadi dulu di waktu aku masih kecil, mungkin sekitar umur 9 tahun. Itu ada seorang ahli hikmah. Beliau mengatakan, ini kelak di timur ini akan ada keramaian gitu. Nyampe kampung saya ini diberi nama Kampung Mandung. Mandung itu artinya ramai. Oh. Mandung sebagian mereka pakar-pakar mengatakan Mandung itu artinya manusia sing diundung-undung. Jadi manusia bertingkat-tingkat gitu. Ini orang yang mengatakan seperti itu nyampe beli tanah dan diwakafkan. Saking yakinnya kalau ada keramaian. Dilalah kersane Allah. Tanah ini dibeli sama ayah saya. Ayah saya. Dan di waktu aku pulang, dikersake Gusti Allah. Ada banyak santri berdatangan di tempat kami, tapi tempatnya nggak di sini. Di waktu itu ini kan dekat dengan makam. Dan semua kakak-kakakku nggak ada yang mau, adik-adikku nggak ada yang mau diberi tanah itu. Kebetulan ayah saya memilihkan saya di situ karena saya kebetulan ada santri dan sekalian tempat di situ. Saat itulah ini terjadi pondok. Iya. Menjadi sebuah Itu artinya berarti tahun 2003. 2003 itu ya. Artinya pengembangan arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat ini tidak hanya sekedar hanya zuhiron saja tidak. Iya. Tapi Tidak hanya transfer ilmu saja, tetapi ada tapi riyadhah. ini yang dan- asli ada spiritualnya. Ya, Lagi pula spiritualnya. saya menyebarkan arba'in untuk halayak umum itu setelah tirakat selama 19 tahun. Artinya tirakat ini saya ini ngajarkan arba'in saya ini nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Itu non stop selama 19 tahun tidak berhenti, tidak ada liburnya. Setelah itu baru
kita menyebar di media sosial. Dan itu pun atas perintah beberapa orang, beberapa kiai. Alhamdulillah pada akhirnya tembus gitu loh, tembus. Nah, Arba'in saya ini keunikannya kitabnya kecil, dan bisa dipelajari oleh anak kecil umur 4 tahun, 3 tahun. Mulai 4 tahun? Iya, 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Bahkan di tempat kami banyak santri-santri umur 5 tahun mahir Arba'in saya ini. Setelah dipahami, ini mohon maaf ya, santri yang selesai mempelajari Arba'in saya selama 40 hari, kemudian didu sama pondok lain yang mondok sudah 3 tahun, ini mahir ini. Oh gitu ya. Berani diuji coba. Kenapa bisa seperti itu? Karena Arba'in ini kitabnya kecil, tapi kandungan keilmuannya tinggi. Oh gitu. Seperti contoh Iya. apa itu di saat di Jurumiyah itu tanda-tanda kalimat isim cuma ada 4, di Alfiyah cuma ada 5, di Arba'in ini ada 7. Kenapa kok nyampe ada 7? Ini hasil penelitian dari beberapa kitab yang sekira ada kelemahan-kelemahan sehingga Jurumiyah nggak bisa menjawab, Imriti nggak bisa menjawab, Alfiyah nggak bisa menjawab, Arba'in saya bisa menjawab. Contoh, saya sodorkan undur ningalano siro arkanal islami ing piro-piro rukun Islam. Ini arkana kalimah apa? Orang akan mengatakan kalimah isim. Ya, Sebab apa? Ya. Dijawab pakai Jurumiyah. Di Jurumiyah itu tanda-tanda kalimah isim ada 4. Iya. Jer, Ya. tanwin, al, huruf jer. Iya. Ini suruto, jer tidak. Tanwin tidak ada tanwinnya. Al tidak ada alnya. Huruf jer tidak ada huruf jernya. Kemudian undur arkanal islami. Arkana ini dijawab pakai alfiyah. Iya. Di alfiyah itu bil jari jer, Iya. tidak ada jer. Iya. Wa tanwini, tanwin nggak ada tanwinnya. Wa nida, huruf nida tidak ada. Tidak ada. Kemudian al tidak Al ada. tidak ada. Kemudian wa musnadin lil ism tamzun hasan musnad ilaih tidak ada. Tidak ada. Ini Arba'in saya mampu menjawab. Ini undur ninggalono siro arkanal islami ing piro-piro rukun Islam. Arkana ini adalah kalimat isim sebab mudhof. Sebab di Arba'in saya ini tanda-tanda kalimat isim ada 7. Tanwin, al, jer, huruf jer, mudhof, musnad ilaih, nida. Mampu menjawab semua kosakata yang ada di kitab. Tidak cuma ini saja. Begitu juga penyodoran huruf jer. Kalau di Jurumiyah cuma ada 9, di kitab lain ada 12, di kitab lain ada 15. Kitab-kitab syarah mengatakan ada 19. Kemudian kami menyodorkan huruf jer ada 19. Ini artinya kalau huruf jer itu ada 19, kenapa harus ditingkat-tingkat? Iya. Sehingga pada akhirnya lama. Iya. Selama ini di pondok-pondok salafiyah, di pondok-pondok yang biasa, yang tanpa metode, mempelajari nahwu sorof lughat ini dengan Jurumiyah 1 tahun, Imriti 1 tahun, Alfiyah 1 tahun, setidaknya 3 tahun. Alfiyah lebih dari tahun biasanya, 2 tahun biasanya. Apalagi nyampe 2 tahun. Setidaknya ini santri paham nahwu sorof lughat ini harus mencapai 3 tahun. Padahal kalau pakai Arba'in ini saya cukup 40 hari. Dan setelah 40 hari ini, santri benar-benar mahir. Santri mahir ditanya apa itu bismillah kalimat apa? Semisal ada alhamdulillah. Alhamdulillah kalimat apa? Sebab apa? Murabba mabni. Sebab apa? Perubahannya bagaimana? I'rabnya apa? Sebab apa? Alamatnya apa? Sebab apa? Ma'rifat atau nakiro? Sebab apa? Ini sigot apa? Sebab apa? Bina apa? Sebab apa? Mandinya bagaimana? Kias istilahinya bagaimana? Kias lugawinya bagaimana? Bagaimana cara mengelal? Apa itu maknanya? Bagaimana kamusnya? Jadi semuanya sudah terangkum semua. Jadi nahwunya sudah, sorofnya sudah, Lughahnya lughahnya masuk. sudah. Oh, gitu. Tapi kalau kita mempelajari Jurumiyah, hanya dapat nahwunya saja. Iya. Kita belajar Imriti hanya nahwunya saja. Sehingga pada akhirnya juga butuh ilmu sorof, butuh ilmu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau pakai Arba'in saya ini sangat-sangat simpel. Dan kami melihat, bahkan kami mendatangi beberapa pondok-pondok pesantren yang tadinya mati atau santrinya sedikit, kemudian menerapkan metode kami Al-Arba'in. Subhanallah, berkembang pesat. Bahkan di Malang ini ada ada orang yang tadinya sales, kemudian kursus di tempat kami 40 hari Arba'in, lalu diterapkan di kampungnya. Kemarin saya datang ini santrinya udah banyak ini. Ini
banyak beberapa daerah yang tadinya nggak ada santrinya mengembangkan arba'in kami, subhanallah. Artinya metode arba'in ini Iya, bisa dipelajari 40 hari benar. dengan catatan harus sungguh-sungguh ya. Iya, Ya, harus iya, sungguh benar, ya. benar, 40 hari, benar. kemudian 40 hari mereka bisa dijamin untuk bisa membaca kitab itu. Bisa baca kitab kuning dengan cara Nah, 40 hari itu kira-kira sehari semalam berapa jam ya? Kalau yang kita praktekkan di pondok kami itu 7 kali. 7 kali ya? 7 kali. 7 kali apa 7 jam? 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan? 1 kali pertemuan yaitu setelah subuh sampai jam 8, kemudian sarapan 1 jam, jam 9 sampai jam 11. Kemudian istirahat siang, setelah zuhur sampai jam 2, kemudian makan malam, kemudian makan siang ya? Kemudian asar sampai jam 5, kemudian persiapan jamaah sholat maghrib, setelah maghrib sampai isya, setelah isya sampai jam 8, kemudian makan malam jam 9, jam 8 sampai jam 9, kemudian jam 9 sampai jam 11 kajian lagi. Jadi 7 kali pertemuan dengan durasi yang semacam itu. Ini subhanallah 40 hari oke gitu. Berarti 40 hari itu terus menerus. Hari Jumat tetap jalan. Hari Jumat tetap. Oh, Nah, gitu. jadi nanti semisal ada beberapa sekolahan atau mungkin pondok pesantren yang pengen menerapkan dan mungkin kan tidak seperti di pondok kami 40 hari. Jadi nanti kondisional. Walaupun kondisional hasilnya luar biasa. Oh, gitu ya. Kenapa hasilnya luar biasa? Karena santri itu semisal ya, santri ditanya, fa'il ada berapa? Fa'il ada 3. Isim fa'il, isim duhir, fa'il, isim domir, mu'awal bil masdar. Karena ada 3. Ini pelajaran yang ada di Ibnu Aqil. Di Ibnu Aqil itu fa'il ada 3. Tapi kalau di Jurumiyah ada 2. Kalau fa'il ada 3, ngapain ada 2? Iya. Pada akhirnya kan harus ada jenjang Jurumiyah, ada jenjang Mutamimah, ada jenjang Imriti, ada jenjang Alfiyah gitu. Berarti ini ya, metode ini rangkaian dari kitab-kitab Dari semua yang sudah dipelajari bersama pesantren itu ya? Iya benar. Oh, gitu. Jadi santri itu kalau memahami arba'in saya itu setelah mahir, ini seakan-akan dia sudah menguasai Alfiyah, sudah menguasai Jurumiyah, menguasai Imriti, menguasai Alfiyah, menguasai Ibnu Aqil, menguasai kitab-kitab yang lain. Untuk sampai pada tingkat mahir itu kira-kira butuh berapa waktu ya? Kondisional. Kalau di tempat kami 40 hari udah mahir. Kita contohkan ya, panggilkan si Tauhid, si santri. Nanti kami contohkan ada santri yang kami kami uji coba, dan ini adalah santri-santri yang belajar nahwu sorof lugot selama 40 hari. Jadi ini bisa dicoba, bahkan bisa didu sama pondok lain. Oh gitu ya. Bisa didu. Jadi nanti hasilnya bagaimana gitu. Jadi pondok di tempat kami 1 tahun. Iya. Sama pondok lain juga 1 tahun. Pondok kami kan pakai metode, sama yang tidak pakai metode beda. Hasilnya beda. Jadi kalau di pondok kami ini semisal ya domah menjadi alamatnya iroprofa terletak berapa tempat gitu. Kalau pondok lain kan ada 4. Jadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari. Kalau di tempat kami enggak gitu. Jadi domah menjadi alamatnya iroprofa sini. Ini adalah santri yang sudah mengikuti kursus. Dan ini yatim piatu yang orang tuanya udah wafat, 3 tahun udah wafat, dan kebetulan ikut kursus ya. Ikut kursus sudah katam ya. Ini kami contohkan ya, semisal Mas ini seorang ustadz, mondok 8 tahun. Kemudian tak tanya semisal kalimat huruf yang mabni sukun ada berapa? Dia akan bingung dia. Tapi kalau yang sudah kursus arba'in, ada berapa kalimat huruf yang mabni sukun? 55. 55. Coba sebutkan. Alif mim nun ha ita lam anin au ibal an fi qad kala lam lan law mamud minhan wa ya ayya ajal idan ala ila amaya bala jalal la ada ala namaya itma alla ila amma imma sa takala lakin lama laula ai. Ini semua kalimat huruf yang mabni sukun sudah dihafal semua. Di semua kitab, di Al-Quran, di hadis, di semua kitab sudah dihafal semua. Bahkan kalimat huruf yang mabni fathah ada berapa? 20. 20 sebutkan. Dia tasin fa kaf lam nun wawiyah nusajid anna inna summa ruba sofa la talaita kana lala lakinna. Ini kalau di pondok-pondok lain enggak ada.
Jadi kalau pondok-pondok lain semisal ada seorang ustadz sudah mondok 10 tahun sudah menjadi ustadz ya, tadu semacam ini ya lemah dia. Lemah. Ya. Apalagi nyampe penjelajahan kosakata. Contoh ya. Pada lafaz bismillah ismi kalimat apa? Isim. Sebab Huruf jar mutur dan jar. murab mabni. Murab. Sebab Bisa berubah. berubahnya Ismu, isma, ismi. erobnya apa itu? Jar. Sebab Memasukkan huruf jar. alamatnya apa? Kasrah dhihirah. Sebab Isim mufrad musharif. ma'rifat nakiro. Marifat. Sebab Mudah pada isim marifat. sigot apa? Isim jamid mana masdar. Bina apa? Nakis wawi. Mandinya bagaimana? Sama yasmu smuwan wa masman fa wa samin wa dak masmun usmul atas wa masman misman. Itu elahnya ismun bagaimana? Ismun aslu sumuwun ala wani fulun notifatil wawu wa widat filhamiyati fi awalihi likasratil isima lifasoro ismun. Ini santri yang sudah selesai kajian al-arba'in fi nahwi wa sharhi wal lughat. Ini 40 hari nih. 40 hari. Oh. Ini nanti rencana menginjak al-arba'in fi ilmil fiqhi, qawaid al-fiqhiyah wa usul fiqhi. Jadi apa itu ini tidak cuma sudah punya karya tulis juga, sudah membuat karya tulis penjelajahan kosakata dan apa itu keilmuan seperti nahwu, sorof, lughat sudah mampu semua. Ini kalau saya tanyakan sama pondok lain yang tidak terbiasa, dia akan koneknya sulit. Iya. Ini materi-materi sudah semisal ya bina. Apa bina? Bangunan kata. Ada berapa macam bina? 10. Bina. 7 terkumpul pada bed. Sahihun au misalun au mudha'afu lafifun akisun mawuyun ajwaf. Coba bina ajwaf. Ada berapa bina ajwaf? 2. Sebutkan. Wawi ya'i. Wawi. Yang wawi ya'i. Yang wawi contohkan. Sona. Sona coba kias istilahi. Sona yasunu sonan wa masonan fa wa soinun wa daka masunun. Sun latasun masonan masonun misfanun. Coba sona kias lugawi. Sona sonu sonat sonat tasun nasun tasun tuma suntum sunti suntuma suntuna suntu sunna. Coba sona dielang. Sona aslu subhana ala wa nifala kulipatil wa walifan litarukiya wan fitaima qabla fasoro sona. Jadi apa itu hanya 40 hari Iya. sudah menguasai nahwu, Iya. sudah menguasai sorof. Berarti sorof itu amsilah tasrifiyah mulai sulasi Iya semuanya, mujarad, semuanya. sulasi mazid, Semuanya. istilah itu sudah apa semua ya? Hafal semua. Contoh ya. Iya. Itu di amsilatul tasrif ya. Iya. Wazan fi'il ada berapa? 2. Sebutkan. Sulasi rubai. Apa sulasi? Hurufnya. Apa rubai? 4 hurufnya. Yang sulasi ada berapa? 2. Sebutkan. Mujarad majid. Apa mujarad? Tidak ada tambahan. Apa mazid? Ada tambahan. Yang mujarad ada berapa? 6. Sebutkan. Fala yafulu fala yafilu fala yafalu faila yafalu faula yafulu faila yafilu. Yang sulasi mazid ada berapa? 3. Sebutkan. Mai 1 mai 2 mai 3. Yang mazid 1 wazannya ada berapa? 3. Sebutkan. Ala fa'ala. Yang mazid 2 ada berapa? 5. Sebutkan. Infala iftala tafa'ala tafa'ala Yang if'ala. mazid 3 ada berapa? 6. Iya. Sebutkan. Istaf'ala if'au ala if'au wala if'anala if'anla if'ala. Yang mazid yang rubai ada berapa? 2. Sebutkan. Mujarad majid. Yang mujarad ada berapa? 2. Sebutkan. Asli mulhaq. Yang asli ada berapa? 1. Apa? Fa'lala. Yang mulhaq ada berapa? 7. Sebutkan. Fa'lala fa'ala 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 fa'nala. Yang apa itu mazid 2 ada berapa? 2. Sebutkan. Mai 1 mai 2. Yang mazid 1 ada berapa? 2. Sebutkan. Asli mulhaq. Yang asli wazannya ada berapa? 1. Sebutkan. Tafa'lala. Yang mulhaq ada berapa? 7. Sebutkan. Tafa'lala tafa'ala tamafa'ala tafa'ala 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 tafa'la. Yang rubai mazid 2 ada berapa? 2. Sebutkan. If'anlala if'alalla. Ini semuanya. Ya. Ini wazan-wazan yang ada di amsilah tasawuf semuanya. Bahkan ini sudah bisa menyelusuri suatu yang apa itu semisal ya fa'ala yafulu. Fa'ala yafulu itu Termasuk menelusuri kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab, dia mencari fi'il madinya bisa dia. bisa. Semisal ya ada lafaz alhamdu semisal. Alhamdu ini sigot apa? Isim jaid mana masdar. Coba itu bina apa? Bina sulasi mujarad. Madinya bagaimana? Hamidah ya amadu hamdan wa mahmadat fa wa hamidun wa daka mahmudun ihmat latamat mahmatun mahmatun Ini dia itu bilang tadi hamidah yamatu hamdan terus wa mahmatan wa mamatan terus. wa mahmadatan. Ini semuanya berujuk dari kamu semua. Ya. Karena di tempat kami ini arba'in ini semua santri punya kamu semuanya. Bawa kamu semua. Jadi Kamus Munawir itu ya? Kamus Munawir. Jadi ini mahir tidak hanya sekedar saja arba'in saja, Iya. tapi mahir ilal, mahir amsilatul tasrif, mahir apa itu kias istilah kias lugawi, bahkan mahir menjelajah master-maternya, penentuan madi, penentuan mudiri dan lain sebagainya. Jadi apa itu artinya metode kita ini tidak abal-abal dan kami berani semisal ini masnya ini semisal kamu mondok berapa tahun? Setahun? Oh, 2 tahun ini. 2 tahun. Coba merapat sini, coba. Contoh aja, contoh.
Contoh, ini Mas ini kan sudah mondok apa itu 2 tahun. Semisal ya, aku tanya sama Mas ini juga. Pada lafaz alhamdu kalimat apa? Alhamdulillah kalimah isim. Sebab apa? Sebab di dalamnya ada al. Ada al. Ini walaupun bisa jawab, tapi koneknya kurang hebat. Beda dengan ini. Alhamdulillah kalimat. Isim. Sebab Al dan musnad ilaih. al dan musnad ilaih. Iya, iya. Musnad ilaihnya berupa apa juga? Sulit. Koneknya Iya, sulit. iya, iya. Kenapa kok sulit? Tidak memakai metodologi. Iya. Tidak memakai metode. Kalau ini musnad ilaihnya berupa apa? Mubtada. Mubtada. Ini namanya mubtada apa juga? Sulit. Iya. Bukan ya nggak bisa loh. Iya. Bisa, pernah Iya. diajarkan, Iya. tapi koneknya sulit. Iya. Itu mubtadanya namanya mubtada apa? Mubtada isim dohir. Mubtada isim dohir. Itu apa itu? Alhamdu, alnya namanya al apa? Sulit. Alhamdu, alnya namanya apa? Al isim. Alnya al apa itu namanya? Al ta'rif. Al tarif apa? Ya. Al tarif apa? Al tarif jinsah istiqraq. Al tarif jinsah. Al tarif adiyah didi. Al tarif adiyah istiqraqil afrod. Al tarif jinsnya Istiqraqil afrod. istighrotil afrod. Jadi apa itu langsung menguasai Iya, ini. iya, iya. Ini kalau saya tanya itu alhamdulillah itu marifat atau nakirah? Ma'rifat. Marifat. Coba isi marifat ada berapa? Pasti nggak connect. Ya. Ini Karena metodenya anu, metode klasik. metode nggak pakai metode. Iya. Ini sistem ngajinya pakai urutan kitab. Iya. Zaman dulu ulama sudah memberikan isyarah. Al ilmu fi sudur, Iya. la fi sutur. Ilmu itu lewat dada seorang kiai Iya. yang sudah menjadi metode, la fi sutur tidak urutan kitab. Tidak di lempiran-lempiran kitab. Kalau ini belajarnya kan lewat urutan kitab kan? Iya. Jurumiyah, kemudian ya mutamimah ada biasa. Mutamimah gitu. Makanya apa itu koneknya sulit. Kalau ini langsung isim marifat ada berapa? 7. 7 sebutkan. Isim domir, isim alam, isim syarah, isim mausul, isimnya ada al tarifnya, isimnya murabad, isim marifat, munada, nakirah, masudah. Ini menjawab ngomong ini isim domir, isim dia hafal semua dia. Ini mungkin tak tanya apa isim domir. Bingung dia apa isim domir. Isim yang menunjukkan mana kamu dia. Ada berapa macam isim domir? Dua. Sebutkan. Baris mustatir. Apa baris? Kelihatan. Apa mustatir? Tidak kelihatan. Yang baris ada berapa? Dua. Sebutkan. Mufasil mutasil. Yang munfasil punya berapa mahal? Dua. Sebutkan. Mahal, mahal. Yang mahal rofa. Coba sebutkan. Huma, humi, huma, hunna, antantuma, antum, andi, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang mahal nasab sebutkan. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ini apa itu? Iya. Cara membacanya pun beda. Iya. Semisal ini kan insya Allah udah hafal huruf j. Huruf j ada berapa? Yang kamu ngerteni berapa? Ada berapa? 15. Ya coba sebutkan. Coba sebutkan aja. Yang kamu hafal. Yang kamu hafal aja. Yang kamu hafal. Tidak harus semuanya. Ya dari semua. Coba. Apa? Iya. Yang asli bisa. Iya. Cuma nggak connect. Iya. Ya. Kalau ini huruf j ada berapa? 19. Sebutkan. Min ila an ala fi rubba wa urubba ba kaf lam wa qasam ba qasam ta qasam mud mundu hala ada asyahatta. Ini cara membacanya panjang pendeknya diperhatikan semua. Bahkan faidahnya hafal semua ini. Apa faidahnya Mi? Tidak Ila, dia an, jawaya ala, sila fi, tarfiyah rubah, waw rubah, ba, kaf, lam, waw kosam, ba kosam, mud, kola, ada, asya, hasta, konek langsung. Iya. Semisal saya memberi pertanyaan acak-acakan ya. Apa fi'il? Ada berapa macam fi'il? Sebutkan tanda-tanda fi'il mati. Fi'il mati, fi'il mati mabni apa? Dengan salah. bertemu jamak dan rafa muta'arif. Fi'il mati apabila bertemu dengan wawu jamak maka mabni. Contohkan, fi'il mati apabila bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik maka mabni. Sukun ada berapa dhamir rafa mutaharrik? Sebutkan. Tadi itu tumatum tunanana. Fi'il mati ada berapa? Sebutkan. Sohi akhir itu apa mana sohi akhir? Hanya berupa Huruf sohi ada berapa? Sebutkan. Ya batas saji mahal dan daru yasin si soto tonto angin faku kaflamin benda. Contohkan yang harusnya juga. Pasti nggak connect. Iya. Contohkan yang harusnya. Qura'a, Ba, durba, ta, sakata, sa, hadasa, jim, arja, ha, ta'a, kho, tabaho, dal, qadar, langsung qadar, connect. Yang apa itu? Yang mutalakhir ada berapa? Dua. Coba sebutkan. Yang wawu contohkan. Pasti sulit connect. Yang wawu contohkan. Goza. Kalau yang anu apa itu? Yang fatkah? Yang ya. Roma. Roma. Fi'il apa yang murok?
Mudhari. Fi'il mudhari murab dengan syarat. Tidak bertemu nun taukid dan jami' inas. Apabila ada fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid maka mabni. Fathah. Ada berapa nun taukid? 2. Sebutkan. Illa fifa. Yang sakilah contohkan. Yadribanna. Yadribanna fi'il mudhari itu hukumnya murab. Ada berapa i'rab yang masuk pada fi'il mudhari? 3. Sebutkan. Masuk jahim. Fi'il mudhari dibaca rafa apabila? Fi'il mudhari dibaca nasab apabila? Amil wasit pada berapa? Sebutkan. Lan dan kailam cukup atta jabil fa jabil wa. Apa bedanya an? Lan tidak kailam cukup kata. Jawabil fa jawabil babi au. Fi'il mudhari dibaca jazim apabila? Amil jawazim ada? Sebutkan. Malam dua lana ila dua imma man ma itma ayyun mata ayyana aina anna syuma Apa bedanya lam? Lama, alam, alama, lamamar, lam dua, lanagi, ladua, in, man, ima, aja, mata, ayana, aina, anak, ketemu kayak sama jika bisa kosong, kolek. Ini keistimewaan arba'in yang dipelajari secara tirakat 40 hari. Sudah. Ya. Ini dia ini nahu sorong lugot hafal semua nih. Iya. Hafal semua. Iya. Jadi yang bulit-bulit yang hafal semua. Bahkan ditanya dia hafal. Ini tidak cuma loh. Ini kitab kosongan juga bisa dia. Oh gitu ya. Jadi apa itu? Begini ini kan gini. Kalau kita bicara ilmu nahwu sorof ada madzhab Basrah, madzhab Kufah itu apa? Sudah masuk ke sana atau masih apa belum? Jadi kalau santri untuk untuk awalan seperti ini kita tidak kita kenalkan khilaf. Jadi yang penting dia sudah bisa menunjuk, bisa membaca kitab kuning, bisa menjelajah, bisa menerangkan. Bahkan ini setelah ngikuti kajian arba'in selama 40 hari, ini dia sudah berani mengajar. Oh gitu. Jadi setelah dihafal, bisa mempraktekkan, bisa membaca kitab kuning langsung ngajar. Bahkan tadi kita sempat konser di Blitar, itu beberapa peserta yang mondoknya sudah bertahun-tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun dan sebagainya. Takdu sama dia ini alhamdulillah. Ya. Kemudian gini ya. Karena ini belajar bahasa kan ada dzabul lughah. Iya, benar. Itu bagaimana kemudian untuk menumbuhkan dzabul lughah selama 40 hari itu gimana? Jadi gini ya, ini memang arba'in ini untuk menembuskan santri bisa baca kitab kuning, memahami nahwu sorof lughah, tidak untuk muhadatsah bahasa Arab. Gitu ya. Sehingga ini lebih kita tekankan untuk terus-menerus setoran. Gitu. Semua santri yang ikut kajian arba'in wajib menggunakan HP. Setiap hari wajib setoran sama saya dan juga setoran sama ayah ibunya memakai memakai HP. Jadi semisal ya saat ini kan santri ini berarti gini. Artinya kita di diskusi kita ini kan metode arba'in ini berbeda dengan metode yang lain. Nah, sekarang menginjak pada yang kedua ini ya. Iya, benar. Tentang penggunaan media sosial. Nah, ini ini yang tadi. Media sosial. Jadi media sosial ini subhanallah ya, IT ini sangat bermanfaat besar untuk santri, lebih-lebih pertanggungjawaban pondok, pengasuh dan pengurus terhadap wali santri. Nah, ini yang menarik ya. Jadi artinya pondok Al-Mubarok ini harus bawa HP ya. Benar. Jadi santri kalau banyak pesantren nih HP itu haram itu. ini apa rahasianya ini? Karena di pondok-pondok itu lebih banyak memandang negatifnya. Pada akhirnya juga terjadi negatif karena tidak dimanajemeni dengan IT yang bagus. Selama ini di Pondok Pesantren Al-Mubarok memang menjadi sebuah bagian daripada keilmuan untuk mempercepatan kajian dan juga sudah disiapkan tim IT untuk mengondisikan semua HP. Jadi santri itu semua membawa HP, semua aplikasi yang haram-haram semuanya sudah diblokir semua. Gitu ya. Sudah diblokir dan HP ini kadang-kadang mati sendiri. Siapa yang mematikan? Yang mematikan adalah keamanan pusat. Gitu. Jadi jam-jam tertentu sistemnya itu sudah tertata itu. Sudah tertata semua. Bahkan seumpamanya ini kan ada beberapa aplikasi yang siluman. Jadi di sini ada aplikasi siluman, mungkin di sini ada film porno. Dibuka gini nggak bisa terdeteksi, tapi keamanan kita sudah bisa. Jadi ngerti, ada yang tersimpan. Langsung panggil ya santri. Langsung. Ini bisa dideteksi lewat di kantor. Gitu ya. Jadi semisal ada santri yang sedang buka film semisal, langsung bisa dideteksi. Ada tim IT-nya itu. Ada tim IT-nya. Ini menarik ini. Jadi Mungkin
ini nanti sistem paperless ya. Bener. Pondok tanpa kertas itu. Sekolah tanpa kertas ya. Bener. Memang di pondok kami sering santri ngaji itu cuman bawa laptop sama bawa HP. Iya. Jadi tidak bawa kitab sama sekali. Makanya kitabnya masih baru-baru. Memang karena gini, sebab semisal ya setoran sama saya ngaji Fathul Mu'in, ini pakai ini semua. Kalau pakai ini sudah tertata rapi, koma-komanya, spasinya sudah tertata rapi. Tapi kalau membawa kitab yang dijual di pasar itu tulisannya rengket, koma-komanya nggak ada, itu membacanya sulit. Lagi pula kita ini sudah merancang ya, kitab-kitab ini kita buat skema. Jadi Safinah skema, Takrib skema, semuanya dibuat skema. Sebagaimana Al-Arba'in fi Nahwi wa Sharh wal Lughat menggunakan skema gitu. Jadi ini setiap seorang guru menyampaikan materi kepada santri, santri semuanya diwajibkan untuk setoran kepada orang tua. Dengan menandai nama gurunya, nama pembimbingnya, dan nama ayah ibunya. Berarti santri itu setiap saat bisa komunikasi dengan orang tua? Iya benar, bisa komunikasi. Makanya santri ini subhanallah yang ngoyak-ngoyak santri apa itu belajar. Itu tidak cuma pondok saja. Orang Jadi tua orang juga. tua selalu merespon keberadaan santri. Apalagi di tempat kami ini kalau ngaji itu kan ada syutingnya. Jadi santri yang nggak ngaji kelihatan itu ya. orang tua bisa ngecek mana saya nggak ngaji. Iya, Kalau iya. anaknya nggak ngaji orang tua ngebel. Langsung. Kamu kok langsung ngebel bisa langsung. Gitu ya. Karena HP ini selalu aktif. Dibel, kenapa kamu nggak ngaji dan sebagainya. Seumpamanya hari ini ada santri yang nggak setoran, orang tuanya nanti ngebel. Jadi pondok udah selesai. Pondok umpamanya ada santri yang nggak setoran, karena setiap hari kan ada grup setoran. Jadi nanti ada santri yang tidak setoran, nanti dipanggil di kantor. Dipanggil kantor nggak ditakzir. Umpamanya ditakzir, takzir disuruh setoran di kantor, ditungguin. Kalau belum setoran nggak dikeluarkan dari kantor gitu. Jadi apa itu benar-benar keilmuan dipertanggungjawabkan kepada wali santri. Artinya bahwa penguasaan teknologi itu mutlak di pondok Benar, santri. benar. Informasi. Bahkan umpamanya ada nomor-nomor nyasar di pondok, itu bisa terdeteksi semua. Ini nomornya siapa, orang mana, itu terdeteksi semua. Bahkan seumpamanya ada HP santri yang hilang, itu bisa dilacak kemana ini HP gitu. Karena ada aplikasi untuk mendeteksi. Bahkan seumpamanya ada santri yang nggak ngaji, bisa dilacak kemana dia. Oh, ini jalan-jalan di Indomaret, terdeteksi. Oke, sehingga nanti pengurus langsung mencari, mengikuti apa itu GPS yang ada di HP pengurus itu. Dulu siapa ya yang memulai pesantren buat aplikasi seperti ini? Apakah Kiai sendiri atau ada orang lain yang membantu itu? Kebetulan kita setiap minggu itu kumpul pengurus itu. Oh gitu ya. Jadi setiap minggu kita kumpul. Apa itu mungkin ada inovasi, mungkin ada strategi yang timbul, nanti kita bahas gitu. Nah ini yang menjadikan pondok semakin maju. Menjadi kuat itu ya. Maju menjadi kuat. Sampai sekarang. Artinya bahwa untuk menjadi guru metode arba'in itu bukan harus ahli IT itu. Benar. Bukan harus lulusan apa? Tidak lulusan harus. Teknologi informasi tidak harus itu. Tidak harus. Tapi di tempat kami ini santri-santri ahli IT semua gitu. Karena setiap hari bawa ini wajib bawa HP itu ya. Bahkan santri sendiri saking seringnya bawa HP juga bisa apa itu deteksi ustadznya. Oh gitu ya. Iya, ustadznya. Jadi kalau gimana? ustadz nggak ngajar alasan apa itu bisa dideteksi bisa dideteksi gitu. Ya. Jadi apa itu pinter-pinteran nyampe santri juga semisal ya santri ini mampu menjebol. Jadi apa itu deteksinya pengurus itu dijebol. Tapi keamanan lebih canggih lagi itu ya. Iya. Jadi setiap hari memang UT ini terus gitu. Artinya memang ada tim di pondok itu yang khusus untuk ngopeni teknologi informasi itu ya. Itu biayanya mahal apa enggak ya? Enggak ada biaya sama sekali. Enggak ada ya. Ya sudah ada aplikasi semua. Artinya memanfaatkan teknologi yang ada di sini itu. Jadi apa itu HP itu yang asli canggih ya. Cuma rata-rata orang kan ngertinya kan cuman SMS, WA, Facebook dan lain sebagainya. Tapi untuk apa manajemen di dalamnya kan jarang orang bisa kan. Nah ini kalau apa itu semisal lah apa itu semua game diblokir. Kemudian santri nggak bisa mendownload itu kan ada caranya. Ada caranya. Lah ya makanya kemudian apa itu kira-kira santri hari ini itu
lebih banyak buka apa bisa semua. Bisa terdeteksi semua. Lah ya terdeteksi semua. Oh, ini paling banyak santri setoran di Facebook, bisa terdeteksi. Kira-kira santri ini setoran satu hari ini berapa jam atau berapa menit, terdeteksi semua. Sehingga apabila ada santri yang malas, bisa dideteksi. Nanti dipanggil di kantor. Manggilnya nggak harus ngumumin di speaker, langsung gitu. Ini subhanallah. Bahkan seumpamanya ada santri lalu tidak setoran alasannya sakit, ini tidak bisa diampuni. Karena ngaji di pondok kami bersama dengan Romo Yai tidak harus hadir. Yang penting hasilnya. Jadi banyak santri yang sakit tapi masih tetap bisa ngikutin karena sistem kajian di pondok selalu streaming, selalu live. Nah itu disemak lewat lewat HP semua santri. Artinya tidak ada alasan. Tidak ada alasan tidak ikut ngaji itu ya. Walaupun dia sakit, apapun bisa. Tetap harus. Misalnya begini, pada saat sakit kemudian dia tidak bisa melihat HP, dia kan bisa mengulang di kajian itu ya. Iya bisa. Artinya dia bisa melihat di YouTube itu bisa. Benar. Jadi semua kajian live semua, bahkan non stop gitu. Jadi tidak ada kitab bolong itu ada. Benar. Nggak ada. Bahkan semua makna sudah dirancang semua sama pondok. Semisal ya, nanti setelah subuh saya akan ngaji Fathul Mu'in 1 halaman semisal. Saat ini santri sudah dikirimin video ngaji 1 halaman, dan tidak cuma video saja, sudah dikirimin kitab yang sudah ada maknanya, sudah ada tarjamahnya, sudah ada keterangannya, bahkan i'anatul thalibinnya sudah disodorkan. Sudah ada aplikasi semua. Nanti diumumkan di grup di grup Telegram. Nanti semisal saya yang ngajar, nanti saya sudah mengumumkan, ditujukan kepada semua santri baik putra ataupun putri, mohon video itu dipahami dan tolong besok pagi nanti saya akan menunjuk kamu semua membaca kosongan Fathul Mu'in gitu. Jadi di waktu kita hadir di majelis, santri sudah hafal semua. Ini tidak akan terjadi pada pondok yang tidak pakai HP. Artinya teknologi itu sangat membantu. Sangat dan harus membantu. bersahabat dengan teknologi itu. Benar. Santri kita ini bawa HP terus kemana-mana. Terakhir Yai, tadi Yai menyebutkan bahwa mereka harus belajar nahwu, sorof, lughah, arba'in yang lain. Terakhir tahfidz. Kenapa tahfidz kok diakhirkan? Iya, jadi gini. Apa rahasianya? Kok tidak didahulukan? Dulu Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau di akhir zaman akan bermunculan orang-orang yang Qur'annya hanya ditenggorokan saja. Mana daripada Qur'an ditenggorokan ini adalah seorang yang hafidz Qur'an, suaranya bagus, tapi dia nggak paham. Kenapa mereka nggak paham? Jawabannya yang asli, sebab mereka nggak bisa baca kitab kuning. Sehingga kitab kuning harus didahulukan. Kalau masalah membaca, memang membaca dulu. Jadi membaca Quran bilantur memang didahulukan. Tapi kalau sudah itu langsung action di kitab kuning. Ini nggak lebih dari 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu mempelajari al-arba'in fi nahwi was-sarfi wal lughat, kemudian mempelajari al-arba'in fi ilmil fiqhi, qawaid fiqhiyah wa usul fiqhi, kemudian mempelajari al-arba'in fi ilmil hadis riwayah wa riwayah, kemudian terakhir mempelajari al-arba'in fi ilmi tafsir. Setelah selesai 4 arba'in ini baru ngapalin Quran. Di waktu ngapalin Quran, ini santri sudah paham baca Quran. Kenapa seperti itu? Setelah selesai arba'in nahwu sorof lughah, fikih, hadis, tafsir, semua santri boleh ngapalin Quran kalau sudah setoran Quran kosongan dari surat Fatihah sampai Qul Huwallahu binas. Semuanya wajib baru ngapalin Quran. Sehingga di waktu ngapalin Quran sudah hafal, sudah paham gitu. Nah ini akan terhindar dengan sabda Rasul yang menvonis bahwa banyak orang yang akan hafal Qurannya bagus tapi hanya ditenggorokan saja gitu. Selama ini di Indonesia masih banyak santri-santri yang tidak paham isi Quran tapi dia hafal Quran. Nah, ini bagus sekali ini. Terima kasih ini bagus sekali diskusi kita hari ini. Para pemirsa MSN Media,
ini Pak Kiai Mukharrar Iya. Fudori telah Iya. menjelaskan metode arba'in, Iya. penggunaan teknologi informasi, Iya. dan dia menjelaskan mengapa orang itu harus belajar nahwu, sorof, lugha dulu sebelum Iya. mereka menghafal Al-Quran. Iya. Saya kira ini menarik sekali ya. Iya. Dan sisa Allah Pondok Pesantren Madrasah As-Sunnah Nabawiyah Iya. akan bergabung Amin. dengan Pondok Pesantren Abu Barok Amin. dalam Amin. pengembangan metode arba'in. Amin. Terima kasih Kiai. Iya. Oke, Kurang siap. lebihnya mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.